Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ternyata Gibran kena sindir ya. Tak berani jawab pertanyaan anak muda pakai mikrofon, Gibran dikatain cawapres otak kosong sama netizen. Benar kan? Ini gimana begitu kan? Saya tidak yakin ya Gibran itu dalam debat itu bisa ngomong begitu kan sepanjang bisa panjang begitu kan. Paling sepatah dua kata mereka. Artinya apa? Artinya selama ini memang gagasan-gagasan Gibran itu memang kosong mereka begitu kan. Di briefing apapun begitu, apalagi ya partai PSI yang mendampingi di situ. Wah, saya kira salah ya briefing mereka salah begitu kan. Jadi seharusnya orang-orang yang kemudian pinter kuat di situ begitu kan. Tapi kalau di briefingnya hanya ini dan itu begitu kan, saya kira ya sama aja mereka. Karena Gibran walaupun di briefing apapun mereka tidak bisa begitu mengungkapkan itu begitu kan. Karena apa? Karena yang mau diungkapkan itu yang masih pelentol di situ begitu kan. Lihat saja di situ. Jadi banyak ya masyarakat hari ini menganggap bahwa ini bisa dianggap otak kosong begitu kan. Ya kalau lancar komunikasinya mungkin akan tertarik sebagai representasi anak muda. Coba lancar ngomongnya, santainya, gagasannya begitu kan. Ya malah ada lompatan besar katanya begitu kan. Ada tol langit. Ini kan gimana logika kita begitu kan ya melihat seorang Gibran di situ begitu. Ini ya, saya baca komentar-komentar dari netizen. Tak berani jawab pertanyaan anak muda pakai mikrofon, Gibran dikatain cawapres otak kosong sama netizen. Gak boleh bilang gitu, kalau mau beretik ya Riau sebutlah otak ya, tak ada otak. Kalau bahasa Om Rocky masih halus ya, kalau anak-anak Betawi mau dipoles gimana juga ya, cemen Gibran ya kalau itu begitu. Wow, dikata-katain seperti itu, bayangkan begitu kan. Ini rangkumannya begitu kan ya. Rangkumannya ini ada 4 ya, yang kemudian Samsul ya, si lompat-lompat di situ begitu. Terus kemudian ditanya oleh santri begitu kan ya, omongannya apa begitu kan. Belajar besok ujian. Ini kan nggak nyambung mereka begitu kan. Ini rangkuman dari netizen di situ begitu. Artinya selama ini saya lihat wah ini kok ada kekacauan luar biasa begitu. Ternyata masyarakat sudah memahami begitu kan. Bagaimana karakter seorang Gibran di situ begitu. Ini nggak sabar ya hari Jumat, Dek Gibran sudah menghafal belum ya untuk tes lisannya. Ini kayak gimana nanti begitu. Kita tunggu saja di debat itu begitu. Masalahnya walaupun dikatain otak kosong tapi dia punya uang tak terbatas ya untuk beli suara yang orang yang berotak kosong itu. Pantun dari Tifwan malam ini, asam sulfat belimbing sayur, kalau debat jangan suka kabur. Ini komentar-komentar dari netizen. Bacakan ini. Ya saya tampilkan ya ini ya. Pantun ya, asam sulfat belimbing sayur, kalau debat jangan suka kabur. Ini dari komentar-komentar netizen. Ini saya tampilkan di situ begitu. Artinya apa? Artinya memang benar ya. Apakah Gibran itu adalah tidak punya gagasan ya? Mungkin sudah briefing sana sini, apakah tidak masuk begitu kan? Karena beda. Karena yang kita hadapi adalah calon presiden begitu kan ya. Tong kosong gak ada bunyinya, parah banget katanya. Akan bilang kalau acara resmi saja pakai mic. Ini kan logika sederhana begitu kan ya. Bertemu dengan rakyat di situ, ditanya soal masalah IKN dan sebagainya begitu kan. Itu kan aneh mereka begitu. Jadi jawabannya hanya itu aja begitu kan. Jadi sayang seribu sayang begitu kan ya kalau ada hal-hal seperti itu begitu kan. Bahkan ya Gibran itu ya sebenarnya representasi anak muda begitu kan. Seharusnya kalau representasi anak muda kan cerdas begitu kan. Tantangan apapun wah gampang mereka begitu ya untuk melanjutkan bagaimana seorang anak muda. Ini tak berani jawab pertanyaan anak muda pakai mikrofon, Gibran dikatain cawapres otak kosong sama netizen. Viral video cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka beredar di media sosial X saat dirinya mengunjungi ya suatu daerah di Kalimantan dan mendapat pertanyaan dari warga setempat. Akun X bernama ya Polti West pun yang menarasikan Gibran sebagai cawapres tak kosong ya, otak kosong yang punya ketakutan terhadap mikrofon atau mic.
Pasalnya dalam video tersebut Gibran tak menjawab secara lugas pertanyaan yang dilayangkan oleh warga setempat. Benar kan ya di situ. Maka saya sering mengatakan bahwa Gibran itu seharusnya narasinya itu diperpanjang di situ, gagasannya diperpanjang di situ begitu. Biar masyarakat itu kan tahu begitu kan. Biar masyarakat tahu kualitas seorang Gibran di situ. Ya kalau hanya sepatah dua kata tidak memakai mic ya apa gunanya juga begitu kan. Ada diskusi seperti itu. Ya katanya silakan yang mau berdiskusi, silakan yang mau bertanya apapun. Tapi kan tidak pakai mic. Ini kan logikanya gimana begitu kan ya. Bahkan ini media sosial itu sangat penting sekali begitu untuk menentukan itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa saya anggap wah ini ada kerancuan yang sangat luar biasa yang harus benar-benar di briefing, harus benar-benar dihafal mereka begitu kan ya. Ini salah satunya ya. Bahkan di akun X bernama Palwista ya justru mempertanyakan di jawaban Gibran dengan pertanyaan lagi. Bahkan setelahnya Gibran berulang kali bertanya dengan tidak menggunakan mic. Ini kan logika yang salah begitu kan. Ini disaksikan jutaan orang di situ begitu. Capres otak kosong malah kena ya penyakit takut mic. Bukannya ngasih solusi tapi banyak nanya. Bahkan akun tersebut memberi cacian ya kepada Gibran karena dinilai tak memiliki kualitas sebagai cawapres. Menurutnya, pengalaman Gibran sebagai wali kota Solo selama 2 tahun masih belum cukup untuk maju pada kontestasi tingkat nasional. Loh, mending belajar dulu deh ya belimbing sayur katanya begitu ya. Jangan ya menurunkan kualitas standar seorang cawapres di negeri ini. Jadi wali kota baru ya wali kota 2 tahun aja ya berlagu memimpin Indonesia. Dalam video tersebut Gibran terlihat sedang ya celingak-celinguk begitu ya seperti sedang mencari seseorang. Tak lama warga setempat dan merupakan seorang anak muda mengajukan pertanyaan sambil menggunakan mic. Bahkan ia tak menjawab dengan solusi ya Gibran justru mengajukan pertanyaan kepada pemuda yang bertanya dan kepada bapak-bapak yang ada di sekelilingnya. Bahkan ya usai menanyakan dilontarkan banyak anak muda di ya belakang yang tiba-tiba berteriak menjawab ya. Enggak jawab anak muda di belakang. Bahkan ya tak dihiraukan oleh Gibran kemudian melanjutkan pertanyaan kenapa bapak-bapak yang ada di samping ya pembangunan master plan ya segala macam ada diskusinya dulu kan kata Gibran. Selepas itu Gibran kemudian kembali mengajukan pertanyaan dengan berbicara tanpa menggunakan mic di situ begitu. Ini kan aneh begitu. Jadi seharusnya cawapres itu ditanyakan oleh warga. Ya, ini kan kebalik. Justru si Gibran menanyakan kepada warga begitu kan. Ini kan logikanya yang salah begitu. Apa yang dikeluhkan oleh masyarakat ditanyakan di situ begitu silahkan begitu kan. Ini kan logikanya salah. Seolah-olah Gibran di situ begitu kan ya. Yang sering menanyakan pada masyarakat. Ini kan gimana begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ya mentalitas seorang Gibran itu tidak menunjukkan representasi anak muda. Tidak mewakili anak muda di situ. Ya ujung-ujungnya seperti itu begitu. Ini kan kacau begitu kan ya. Saya kira mungkin nanti ya kita tunggu saja debat. Saya tidak mau ngomong apa begitu kan ya. Ya kita tunggu saja si Samsul begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.